kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Gamet yang dihasilkan berapa jumlahnya? Kalau seperti ini kan gampang ya. Kita lihat gamet ininya dulu. Maka ini kan ada yang beda kan. Heterozigotnya ada 1, 2, 3. Nah, ini ada yang heterozigotnya 3, berarti 2 pangkat N. N-nya berapa? N-nya sama dengan 3, maka 2 pangkat N itu adalah 8, ya. Atau ini adalah 2 pangkat 3-nya ya, maka ini hasilnya 8. Ya. Masih ingat ya cara menghitung gamet kayak gini. Ini pasti keluar. Ya, ingatnya pasti keluar nih soal kayak gini. Ya, jadi yang dihitung itu adalah yang heterozigot. Kalau misalnya ada yang A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, itu jumlah gametnya cuma 2 pangkat 2, karena yang beda cuma 1, 2. Ya, jumlah gametnya 4. Yang ini enggak dihitung. Oke. Nah, kalau kalian disuruh menyebutkan, ya udah, kalian buat diagram itu ya. M, kemudian M, lalu pakai B besar, B kecil, terus K besar, K kecil gitu ya. Maka kan ini ketemu MBK, kemudian MB besar, K kecil, nah seterusnya ya. Jadi ini diagram Garpu untuk menentukan macam-macam gametnya ya. Terus kalau yang nomor B ya, bunga merah homozigot dominan terhadap bunga putih ya. Ini juga bisa dibuat monohibrid ya, karena ini sifat dominansi. M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya M besar M kecil, maka nanti kan hasilnya adalah apa? Yang merah berapa? 75%. Yang putih berapa persen? 25% doang. Ya udah tinggal dikalikan 36, atau misalnya adalah 3/4 kali 36, atau kalau yang ditanya yang putih berarti 1/4 kali 36 ya. Jadi total batangnya udah ketahuan nih ya, jadi tinggal bagi aja. Lalu yang nomor 3, nah ini organisme yang bergenotip P besar, K besar. Nah ini kan yang dihitung cuman ini kan 1, 2, 3, berarti kan 2 pangkat 3 juga. Ini 8 juga ya. Nanti kamu sebutkan ya apa gametnya di sini dengan cara yang tadi, seperti tadi nih dengan diagram Garpu. Nah, berikutnya yang nomor 4, tanaman kacang panjang dengan sifat warna bunga ungu dengan biji besar. Berarti ini kan dihibrid ya, ungu dengan biji besar. Dilakukan tes cross. Berarti kalau di tes cross itu diapain sih? Berarti kalau tes cross itu berarti dia dikawinkan dengan yang homozigot resesif. Nah, ini perkawinan saya tulis di sini. M besar M kecil, B besar B kecil dikawinkan dengan M kecil M kecil, B kecil B kecil ya. Jadi dikawinkan dengan resesif semua. Nah, seperti itu. Dari 4 soal ini, apakah ada yang mau ditanyakan cara mengerjakannya? Ini tidak terjadi pautan ya. Ingat, gamet yang di sini tidak terjadi pautan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini yang bab 5 nih khususnya nih ya. Kemudian kan saya suruh menghafalkan yang tabel itu ya, tabel cara menghitung jumlah gamet, menghitung jumlah fenotip, macam gen, nah seperti itu.
Nah, oke, yuk, ada yang mau mengerjakan ini pakai annotate? Coba. Ini kalau ada soal seperti ini, induknya apa nantinya jadinya? Hasil perkawinannya. Ada yang bisa menjawab? Paretal F2-nya apa? Berarti Paretal. kalau itu paretal Y, B besar, B kecil, K besar, K kecil kan ya? Nah, betul. Jadi ini paretalnya nanti yang dikawinkan ini K besar K kecil kawin dengan B besar B kecil, K besar K kecil, ya. Lalu kalian eh, kawinkan. Berarti kan ini F2 jadinya ada berapa keturunan nanti? 16 ya. 16 keturunan. Karena kan ini ada 4 gamet. Yang ini juga 4 gamet. Nah, kalau kalian udah hafal, kan perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1 kan? Nah, yang biji bulat warna kuning ini berapa? 9, ya, berarti 9 per 16 kali 3.200. Nah, ketemu berapa? Nah, yang biji keriput warna hijau berapa? Ini kan udah hafal. Ada yang tahu? Tadi? 1 ya. 1/16 kali 3.200. Nah, udah ketemu. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kamu harus bisa membaca soal yang di atas di sini ya. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2. Berarti harus di sini. Lalu jumlah bijinya 3.200 buah. Oke, nah kalau di sini ditanyakan secara berurutan berarti kan yang ini dulu ya. Nanti jawabannya biasanya ini di pilihan PG. Lanjut, soal nomor 2. Bapak, Ya, nanti soalnya esai atau PG semua, Pak? besok ada 20 soal PG. Ya, 10 soal PG bab 5, 10 soal PG bab 6. Jadi fokus bab 5 dan bab 6 ya di buku kamu ya. Kalau mengenai materinya bisa dilihat video, nanti saya kasih linknya, video penjelasannya. Contoh soal ini juga nanti saya upload ke YouTube ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, kalau kita lihat ini nomor 2 ini kasusnya pada Linaria marokana. Nah, kita masih ingat nih Linaria marokana ini khusus pada apa? Peristiwa apa? Cryptomeri. Ini penyimpangan semu nih. Cryptomeri perbandingannya berapa? 9, 3, 4. Nah, kalau penyimpangan semu kalian hafalin juga nih ya perbandingannya kayak gini. Nah, kalau di sini bunga merah itu pasti ada huruf A. Ini udah dikasih keterangan nih. Merah ternyata ada huruf A besarnya. Dan bunga putih berarti ini ya. Dia A kecil A kecil. Itu mengakibatkan warna bunga putih. Kemudian kalau A besar ketemu dengan B besar ini menjadikan warna ungu. Ungu. Nah, apabila F1 disilangkan dengan bunga merah, nah berarti kan kamu harus menyilangkan di atas ini dulu nih. Ya. Yang pertama kan A besar A kecil, B besar B kecil dikawinkan dengan A kecil, B besar B besar. Maka di sini sudah dituliskan ya, menghasilkan A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, ini keturunan F dari sini. Ya. Maka apabila F1 disilangkan dengan bunga merah, maka ini dikawinkan dengan bunga merah, A besar A kecil, B kecil, B kecil. Maka gametnya apa? Gametnya ini ada 4. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Lalu yang ini gametnya ada berapa? A besar B kecil dan A kecil B kecil. Nah, ini kamu buat tabel begini.
Ya. Lalu dituliskan aja A besar, kemudian A besar, B kecil, A besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, sini A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, kemudian A kecil, B besar, B kecil, dan A kecil, B kecil, B kecil. Nah, sekarang kita lihat dilihat ininya, fenotipnya. Berarti fenotip yang ini apa? Yang ini adalah apa? Ungu. Ya, ungu. Yang ini juga ungu. Saya kasih huruf U aja ya. Nah, ini apa ini? Ini M. Ini M. Kemudian ini U. Kemudian ini apa? Putih. Yang ini M. Nah, kalau ini kecil semua berarti kan ini kan ada A kecilnya. Berarti ini juga putih. Berarti perbandingan merah, ungu banding putih, banding merah, berapa? Ungunya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ungunya ada 3. Putihnya ada berapa? 2. Merahnya ada 1, 2, 3 juga. Benar nggak ada keturunannya ada 8? Ya, benar. Totalnya ada 8 keturunan. Ya, perbandingannya begini. Nah, biasanya besok kalau di soal PG hati-hati ya. Perbandingannya itu harus sesuai dengan ini. Bisa aja nanti saya mau minta perbandingan antara putih banding merah banding ungu. Jadi jangan sampai salah nuliskannya apa ini, nuliskan angka-angkanya ini. Ya. Oke, apa ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Ini contoh soal yang di kriptometri. Ya, penyimpangan semu Mendel. Berikutnya. Soal ini saya rasa bisa ya. Ini biasanya saya nggak kerjakan di sini karena optionnya saya hapuskan. Tapi pada intinya, kalau ada soal seperti ini, kamu harus pahami ini, ya. Walnut itu dia apa sih kemungkinannya? Kemudian rose itu seperti ini, PA itu seperti ini, dan ini single. Ya, ini untung nih di soal udah kasih keterangan. Ya, persilangan antara berpial walnut dan berpial PA berarti kan antara ini, ya, walnut sama PA menghasilkan keturunan walnut dan rose dengan 3:1 berdasarkan hari. Maka yang diminta genotip induknya nih. Kan di sini ada 2 kemungkinan genotip gitu ya. Ada banyak kemungkinan, bukan cuma 2. Genotipnya itu bisa R besar R kecil, B besar B kecil. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian coba kawinkan aja. Silangkan saja di optionnya. Di bagian optionnya. Pilihannya dicoba-coba satu-satu. Tapi untuk mencoba biar kamu lebih tepat gitu ya, langsung tepat sasaran nih, nyoba bagian A, wah langsung ketemu kuncinya gitu ya. Nah, kamu harus ngira-ira nih, ngira-ira di sini. Yang PA itu kan kemungkinannya cuma ini, ada P besar atau P kecil gitu ya. Kan di sini udah dituliskan. Ya, berPA-PA. Lalu kamu pilih yang walnut juga yang memungkinkan dia menghasilkan walnut juga, dan rose itu memunculkan R besar. Ya, berarti kan di sini harus ada besar. Ya, seperti itu, dan ini perbandingannya cuma 3:1. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini kalau mengerjakan soal seperti ini biasanya soalnya adalah PG. Dan di option PG-nya itu kamu coba-coba saja. Ya.
dengan memperkirakan yang di sini ya. Perkiraannya di sini. Maka kalau mengerjakan soal genetika memang agak lama karena kamu ya harus menganalisis. Ya, dilihat dari optionnya, kemudian kamu dilihat dari sini ya. Keterangan walnut itu apa sih, rose apa, pea itu apa, single apa. Ada pertanyaan? Oke. Baik. Sekarang nomor ini 4. Ini tentang komplementer kalau nggak salah ya. Komplementer itu kan saling melengkapi. Nah, di sini gen B dan T itu kalau dia melengkapi itu menyebabkan seorang berfenotip normal. Maka saya tuliskan di sini B, T ya. Ini menghasilkan normal atau tidak bisu tuli. Sedangkan di sini sebaliknya, salah satu gen yang tidak ada menyebabkan seorang berfenotip bisu tuli. Nah, contohnya kan di sini bisu tuli. Nah, contohnya di sini bisu tuli. Kenapa? Karena nggak ada B besar. Kenapa di sini bisu tuli? Karena nggak ada T besar, gitu ya. Nah, maka kita gampang nih. Persilangan antara laki-laki bisu tuli, B besar, B kecil, T kecil, T kecil, ya, ini laki-laki. Kemudian dikawinkan dengan wanita yang bisu tuli juga, tapi genotipnya beda nih. Maka akan dihasilkan keturunan, ya kita tuliskan gametnya aja. Gametnya adalah B besar kecil, kemudian ini adalah B kecil, T kecil. Yang di sini gametnya adalah B kecil, T besar. Maka kita kawinkan. Ya, langsung aja cepet nih. Jawabannya B besar B kecil, T besar T kecil, B kecil B kecil, T besar T kecil. Berarti ini apa? Ini adalah normal. Kemudian ini yang bisu tuli. Ya. Maka keturunan menghasilkan keturunan bisu tuli sebanyak 50%. Bisu tuli. Oke. Apakah ada pertanyaan? Pak, kalau ini berarti untuk yang tulinya berdasarkan B-nya atau T-nya, Pak? Dua-duanya. Sorry. Iya, berdasarkan dua-duanya. Asalkan mereka nggak bersama, nah itu bisu tuli. Tahu maksudnya? Di sini, nih, contohnya nih. Ini di B sendirian nih. B gedenya sendirian, maka dia tetap bisu tuli. Dan di sini T besarnya sendirian nih. Maka dia juga bisu tuli kan? Nah, kapan dia normal? Kalau ada ini, B besar T besar itu ketemu jadi satu. Maka di sini saya tuliskan normal kan? Karena ada B besar. Ini penyebab normal. Ya, ini sama ini. Oh iya Pak, makasih Ya, Pak. ya. Karena ini komplement ya, istilahnya di situ saling berinteraksi dan melengkapi. Kan di sini udah ada keterangannya sih. Nih dari sini. Dari ini menyebabkan seorang berfenotip normal. Kalau dia saling melengkapi. Lanjut. Yang 5. Gen A daun berklorofil dan gen A kecil tidak berklorofil. Nah, ini adalah gen letal ya. Gampang sih, ya. Kalau gen A besar A kecil B besar B kecil dikawinkan dengan ini memperoleh fenotip berapa gitu ya. Ya, udah langsung tuliskan aja. Paretalnya A besar A kecil B besar B kecil dikawinkan dengan A besar A kecil B kecil B kecil. Udah, kamu tuliskan gametnya. A besar B besar, kemudian A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, yang di sini gametnya apa aja? A besar A kecil, kok A kecil, B kecil, kemudian A kecil B kecil. Dah, kawinkan.
Ya, besok kerjaan kalian cuma mengawin-ngawinkan gini, tetapi kamu harus bisa baca soalnya, ya. Apa yang dimaui dan fenotipnya apa gitu ya. Nah, ini udah ketemu nih, A besar, B kecil. Ini juga A besar, B kecil, B kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Yang di sini juga sama nih. Kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Kemudian A kecil, B besar, B kecil. A kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini kamu langsung buat fenotipnya dong, ya. Kalau ada genotip A kecil, berarti ini adalah apa? Letal. Ya. Dan yang hidup berapa? Yang hidup berapa? Ini hidup semua nih. Ya, berarti ini adalah daun berklorofil batang tinggi, daun berklorofil batang pendek, klorofil batang tinggi, klorofil batang pendek, ya. Ini juga klorofil batang tinggi pendek, ya. Berapa perbandingannya, dan ternyata 2 per berapa ini? 2/8-nya adalah letal. Oke, yang hidup cuman berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8 hidup. Nah, ini contoh soal yang gen letal. Apa ada pertanyaan? Oke. Nah, untuk nomor 6 ini juga sama ya. Perkawinan sendiri tanaman heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan sifat homozigot untuk bunga sosial. Nah, ini saya nggak akan lakukan karena ini panjang sekali. Ini adalah trihibrid ya. Yang pertama adalah posisi bunga, kemudian bentuk batang dan bentuk biji. Ya, kalau perkawinan sendiri tanaman heterozigot berarti paretalnya kan jadinya begini kan? A besar A kecil, L besar L kecil, B besar B kecil. Lalu dikawinkan dengan ini. Ya, L besar L kecil, B besar B kecil. Nah, udah kamu uraikan nih, ada berapa keturunan berarti? 8 kali 8, ada 64 keturunan. Dari 64 keturunan ini, kamu cari yang ini nih. Posisi bunga aksial, batang tinggi, ya. Dan dia sifatnya adalah heterozigot. Untuk biji juga begitu, heterozigot. Oke, ya lanjut. Jadi tinggal dibagi per 64 kali 100%. Ya, kalau sudah ketemu ini, yang heterozigot berapa? Ya, saya nggak lanjutkan karena untuk soal seperti ini kayaknya nggak mungkin ya, karena waktu mengerjakannya juga akan lama. Oke, jadi trihibrid agak nggak kita masukkan. Kalau sampai mengawinkan dan harus mencari keturunan ini, kecuali kalau kamu memang udah hafal ya, dihafalin perbandingan genotipnya. Oke, apa ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan nih. Ini juga tentang ayam walnut. Berarti ini tentang atavisme ya. Dengan ayam berpial PA, kemungkinan akan diperoleh keturunan walnut, rose, PA, dan single dengan perbandingan. Nah, ini harus urut nih. Walnut dulu, rose, PA, dan single dari keturunan ini. Jadi kalau udah ditanyakan ini, nggak usah sampai F2. Kan cuman ditanyakan perkawinan antara, berarti kan saya tuliskan paretalnya adalah R kecil, P besar, P kecil dikawinkan dengan R kecil, P besar, P kecil. Ya udah, ini aja langsung dikawinkan. Nanti dicari perbandingan walnut, rose, PA, dan single. Nah, kalau yang di atas ini kan menghasilkan 4 gamet nih. Ini R ya. R besar, P besar,
R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Lalu dikawinkan dengan ini. R kecil P besar, R kecil P kecil. Nah, udah dikawinkan aja. Tuh. Pasti sering mengawinkan atau membuat tabel kayak gini. Udah langsung tuliskan aja lagi. Ya, R besar R kecil, P besar P kecil. Ya. Dan seterusnya. Lalu kalian lihat nih, kan kamu udah hafal nih. Kalau R besar P besar berarti ini walnut. Ini juga walnut. Nah, kapan rose? Kapan rose kalau dia ada huruf R gedenya? Ya, kapan P ya kalau dia ada huruf gede P-nya, ya, dan kapan single. Nah, tinggal dihitung perbandingannya, ya, jumlahnya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk atavisme yang soal bagian ini? Gampang ya? Gampang, tapi harus butuh ketelitian, ya, dan disiplin, ya, supaya cuman kayak gini malas ngawinin gitu ya. Dan tebak aja deh. Nah, itu juga jangan, ya, kamu coba. Oke, sekarang masuk ke pautan. Kalau ada soal seperti ini, macam gamet yang terbentuk berapa? Boleh ada yang bantu? Ini jawabannya berapa? Jika ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, gen C besar. Nah, C besar. Nah, ini bertaut nih. Jadi nggak mau pisah. Maka jadinya berapa jumlah gametnya? Anda mau jawab? Ayo tebak aja. Jangan ragu. Berapa jumlah gametnya? Sudah bisa kan? Nalendra berapa Nalendra? Saya nih Pak, bukan yang lain. Ya kamu. Yang lain udah pada bisa. Kamu juga bisa, Ding. Saya belum hitung Pak, bener. Ya, langsung aja pakai persamaannya apa? Ini kayaknya pernah kemarin tanya-tanyakan deh. Ayo. 8, Pak. Ya, 8. 8 atau 4 atau berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 Pak. 2 pangkat 4. Ada lagi jawaban? 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Nah, kenapa 2 pangkat 3? Ada yang bisa jelasin? Gen C sama D Ya. bertautan Pak. Ya, gen C dan D bertautan. Ini udah dijelasin kok kemarin. 2 pangkat 4 ini kalau tidak terjadi pautan. Ya. Ini jika tidak terpaut. Maka kan ini terpaut maka 2 pangkat 3. Ya. Maka ini jumlahnya 8. Jadi ini jawabannya yang benar. Ya. Lalu macam gametnya apa ya? Udah kamu tinggal buat aja. C-nya jadi 1 ya, yang penting sama CD-nya. Udah, disambungkan. A besar B besar CD, kemudian A besar B besar CD, kemudian apa? A besar B kecil, C besar, dan seterusnya ya. Jadi sampai terbentuk 8 gamet. Ini dikombinasi ya dengan ini. Jadinya kan 3. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak terjadi pautan kan jumlah gametnya jadinya berapa itu? 2 kalinya ya. 16. Oke, kenapa yang berpautan C dan D? Karena itu berdekatan. Kalau A dengan D itu berjauhan, jadi
biasanya nggak berpautan. Ya, kan tergantung dari jaraknya. Berdekatan itu yang berpautan. Lanjut. Nah, sekarang ini, kalau yang dibentuk oleh genotip ini A besar A kecil, B besar B kecil, di mana gen A besar dan B berpautan, maka macam gametnya apa, Nalendra? Ya Pak, sorry Pak. Macam gamet yang dibentuk oleh genotip A besar A kecil, B besar B kecil, nomor 2 ini jawabannya? Dua Pak. 2. Apa aja? AB gede, AB kecil Pak. Oke, jadi A B besar, A kecil B kecil. Nah, ini gametnya. Ya, karena ada pautan. Jadi udah jelas ya. Masih ada yang bingung cara menentukan macam gamet dan jumlah gamet? Terjadi pautan atau tidak terjadi pautan? Bisa ya. Nah, sekarang menghitung nilai pindah silang. Kalau ada soal seperti ini, kalian udah langsung bisa tebak ya. Pindah silang itu terjadi kalau RK-nya lebih kecil dari 50%. Jadi ini aja, jumlah RK-nya itu kan yang ini. Ini adalah udah pasti RK nih. Karena dia angkanya lebih kecil-kecil. Ya. Jadi yang abu-abu sayap pendek, hitam sayap panjang, itu adalah RK. Berarti ini tinggal, kalau disuruh menentukan nilai pindah silang, berarti RK per total kali 100% NPS-nya. Ya udah, kamu jumlahkan aja nih totalnya berapa. Total itu kan berarti ini adalah RK plus KP. Ya, ingat-ingat rumusnya. Saya nggak akan lanjutkan, tapi kamu harus tahu ya. Lanjut. Persilangan lalat buah jantan abu-abu sayap panjang heterosigot dengan lalat buah. Oke, ini juga sama ya. Berapa jumlah individu abu-abu yang bersayap pendek jika nilai pindah silangnya adalah 17%. Nah, sekarang yang diketahui adalah RK-nya. RK itu kan sama dengan NPS. Berapa? Ini 17%. Nah, kalau ada soal seperti ini gampang sebenarnya. Ini aja ditotalkan aja 965 ditambah 944 ditambah 206 ditambah yang ditanyakan X sama dengan kan 2300. Ya udah tinggal kurangin aja. Nggak usah bingung ini 17% dari mana gitu ya. Ya tadi kalau ini kan udah ketahuan bahwa nanti RK plus KP itu totalnya 2300. Yang ini yang nggak ketahuan kan abu-abu sayap pendek. Ya tinggal dijumlah total dikurangi dan udah ketemu. X-nya udah ketemu. Ya. Oke, meskipun ini dibalik gitu soalnya ya. 17%. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Kemudian ini juga sama ya. Yang kecil, yang sedikit itu berarti ini adalah RK. Yang ini adalah KP. Saya suruh nilai pindah silangnya ya udah RK plus KP kali 100% NPS. Nah, kalau ada seperti ini urutan dominansi dari ini udah dikasih keterangan ya. Warna kelinci ya, ini karena alel ganda. Ada kelabu, Himalaya, tapi dominansinya begini. Ya, ini harus diperhatikan. Ini tikus ekor pendek. Gen K berfungsi untuk terhadap, oh ini epistasis dan hipostasis. Ya. Oke, saya rasa bisa. Kemudian
Ini dominansi ya. Lanjut, ini C dan R bersama-sama berarti harus saling melengkapi. Ya, berarti ini komplementer. Lanjut, pada jagung gen G menyebabkan daun hijau. Nah, ini berarti gen letal ya, kasus gen letal. Nah, ini pindah silang KP dan KR-nya. Ya udah tinggal dikurangi kan. 100% kurangi 24. Yang ini juga sama, ini pernah ya. F2 yang ditanyakan F2. F2-nya kemudian berapa ya? Yang ini tadi sudah cryptomeric. Yang ini tadi juga sudah nih, tadi ya. Oke. Baik, saya rasa itu saja waktunya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.